Sampai jumpa. Terima kasih ya. Sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bi. Siap, Bang. Sampai jumpa. Siap. Ya. Terima kasih asupan gosipnya ya. Asupan gosipnya terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ke Robi di Cempaka Putih. Di Mangga Besar. Masih ada satu meeting promo lagi. Hari Minggu sore yang mendung, diajak nongkrong sama orang Cina. Bersama orang Cina lainnya. Lagi mau ganti jas apa? Ganti jas reda. Soalnya udah reda. Jadi di hari Minggu ini gue diajak jalan-jalan nih sama si Robi Jakut. Erwin, excited sekali. Kaget bro, kok ada tempat di Lah, Jakarta. gimana? Harusnya yang merasa asing gue sendiri, bukan lu. Tapi nggak tahu ini baru pertama kali gua ini Robi. Kalau nggak ada dia, gua nggak pernah ini kalian. Ngapain gitu? Tur bro, ini namanya Mantap. Chinese tuh, apa? pecinan. Pecinan. Ini gedung Chandra nih pusat perbelanjaan paling tua ada di sini. Di Glodok. Pertama kalinya dalam hidup saya ke Glodok. Buat minoritas untuk kalau kepentingan kita bersinggungan sama mayoritas, solusi paling masuk akal tuh memang beli otoritas daripada harus memprotes kebijakan mayoritas. Contoh, Pantai Indah Kapuk. Budaya kita nih, budaya yang terlalu mengagung-agungkan kesantunan berbahasa. Jadi kita lebih mentingin jaga perasaan dibanding ngasih tahu sebuah kebenaran. Kayak apa? Orang-orang yang nyebut orang cacat dengan sebutan difabel itu bokis menurut gue. Itu kayak lu nyebut cowok jelek dengan dia baik kok orangnya. Sama kayak lu nyebut cewek jelek dengan punya inner beauty. Ya elah, apaan ginjal lu cakep. Itu mah sehat bukan cakep. Gue gak percaya ya nikah tuh bisa bikin hidup orang lebih bahagia. Menurut gua enggak loh. Nah, teman-teman seangkatan gua udah banyak yang nikah. Kalau gua nanya mereka soal gimana hidup mereka setelah nikah, jawaban mereka tuh beda loh. Pas ditanya waktu lagi mabok sama nggak mabok tuh beda jawabannya. Beda. Waktu nggak mabok mah jawabnya baik ya, basi. Waktu mabok gua tanya tuh the point itu, bro sebenarnya nyesel nggak sih nikah? Dijawab apa enggak? Gini bro. Lu kalau udah nikah nih, udah punya anak, pulang kerja capek-capek malam-malam lu pulang lihat anak lu nggak akan nyesel lu. Tapi kalau lu lihat istri lu, mending lu lihat anak lu lagi deh. Tapi kalau lu menyalahkan otak cowok yang porno,
Itu juga keliru, karena nggak ada otak cowok yang nggak porno, nggak ada. Nggak ada. Otak gue porno, tapi gue nggak merkosa orang, karena gue tahu itu nggak manusiawi, itu jahat. Nonton pidato pelantikan Anies Baswedan itu ya, dia nyebutin frasa kata pribumi jadi tuan rumah di negeri sendiri. Gue nggak masalahin kata pribuminya, tapi kita tahu lah konteksnya, dia menyindir Ahok yang dulu orang Cina yang sempat mimpin Jakarta. Sekarang pas dia terpilih, oh nih pribumi nih jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan yang mengagetkan, banyak yang seneng dia ngomong gini. Mungkin ini nggak berhubungan, mungkin. Tapi gue sih nggak apa-apa loh. Kalau mau dikatain kafir, masuk neraka pun nggak apa-apa gue. Asalkan gue nggak harus ngeliat anak-anak terlantar yang miskin di jalanan itu, kasihan mereka. Tuh bayangin jadi mereka. Mereka ini kan tadinya sperma yang udah berhasil ngalahin ribuan sperma lainnya. Pemenang ya. Begitu lahir jadi miskin ya. Tuh sperma-sperma lain yang nyangkut di pintu rahim kalau sampai tahu, tos-tosan mereka. Kita selamat bro. Harry, lu nonton show-nya Robby kan? Nonton. Apa judulnya ya? Judulnya panjang banget dah. Pokoknya ada judging gitu. Lagi. Enggak, pokoknya Yes, I'm judging you. Yes, I'm judging you. Gue sama Harry nonton show-nya Robby yang Yes, I'm Judging You. Waktu itu di After Hour Shooter tanggal 22 Juli 2018. Yang nonton tuh 60-70. Enggak. 47. Buletin 50 lah. Menurut gua adalah show yang harusnya ditonton lebih banyak komik. Menurut gua pribadi. Menurut lu gimana, Her? Dia kayaknya salah satu kekurangan apa namanya? Solo apa namanya? Biasa. Ini susah banget namanya bener dah. Mungkin gak itu kalau dia jadi gak aku kali ya dia. Namanya susah. Yes, I'm judging you. Kayaknya salah satu yang sangat disayangkan tuh penontonnya tuh dikit gitu, karena secara kualitas tuh kalau menurut pribadi gue ya, ini langsung aja masuk ke ini ya. Gue tuh ngerasa ini show-nya Robby kemarin tuh selama gue kena stand up ya. Ini beneran nih, gue nggak. Selama lu nonton stand up? Selama kena stand up lah. Oke. Gue mah nonton stand up udah dari tahun lalu lah, bukan lama. Makanya gue sejak kenal stand up kayaknya show-nya Robby nih yang paling sangat-sangat berkesan banget sih buat gue. Bener-bener berkesan banget. Pokoknya dari semua dari semua yang gue pernah tonton. Komik yang pernah ditonton. Iya, berkesan semuanya, banyak dari penontonnya, dari materinya segala macam itu. Terlepas dari gue temannya Robby, tapi kalau lu ngelihat dari sudut mata penonton gitu, anjir masa show begini yang nonton 50 sih? Mungkin salah di marketingnya. Bukan marketingnya juga, Robby emang awalnya tuh mungkin kalau dari marketing mungkin Robby bisa kalau mau ngusahain banyak, cuma kayaknya berapa emang Robby? Iya, targetnya 50. Oh ya kan, emang dari targetnya segitu. 50 tuh optimis ya. Pesimis gue tuh cuma 30. Jadi udah melampaui target pesimis gue sebetulnya. Dan emang faktor yang bikin gue menargetkan cuma 50 karena emang gue bukan komik yang terkenal, itu aja. Tapi orang tahu nggak sih lu Street 5? Street 5 Harus tuh tahu. Cukup mengangkat nama lu nggak di mata anak-anak komunitas lah. kalau komunitas gue nggak tahu efeknya kayak gimana di luar Jakarta ya. Kalau di Jabodetabek gue dikenal iya, cuman di luar Jakarta gue nggak ini. Tapi emang Street 5 tuh efek ke Twitter, followers nambah tuh nggak banyak. Kayaknya nggak lebih dari 10 deh. Masih lebih banyak tapping Metro TV pertama. Itu naiknya lumayan tuh 300-an. Tapi sih kalau ngarepin dari penonton Street juga kayaknya terlalu ini sih. Yang nggak mungkin. Jauh. Kan, tapi kan maksudnya Jangkauannya kalau jauh dibilang juga. nggak terkenal. Iya, tapi 2015. Punya paling nggak punya nama besar bahwa oh ini anak Street gitu. Anak Street itu dari Enggak, kalau menurut gue sih emang bukan dari apa ya, bukan dari nggak terkenalnya Robby. Emang Robby itu emang kayaknya dia nggak mengusahakan gimana penonton dia banyak sih kalau gue rasa. Beneran. Karena emang targetnya sendiri Iya, cuma 50, jadi 50 oh ya gitu. udahlah gitu. 50 ya udah gitu. Sebenarnya kalau mau bikin di atas cepet sih ya Bisa ya. nggak tahu juga. Bisa kalau harga tiketnya gue turunin. Kemarin berapa? Kemarin paling 50 murah 80. Tapi gue nggak mau nurunin itu karena segmen penonton gue terus terang kalau ditonton sama yang
cuma sanggup bayar 50, nggak akan kemakan kayak pada saat show kemarin. Iya, gue setuju sih. Penempatan harga tiket itu mempengaruhi untuk penyaringan penonton. Iya. Gimana kan? Gue ngerti. Segmen penonton. Ngerti gue? Ini 5 Anjing berat menit banget. akan dipakai buat ngejelasin lu doang nih ya. Berat banget bahasanya lu. Nggak, maksud gua Maksud gua kenapa ditargetin 50? Maksud gua dibikin mahal aja, yang penting dibikin mahal, cuma penontonnya dibatasin. Kayaknya bisa gitu dah maksud gua. ya itu yang gua lakuin Kayak tadi. gitu ya, iya ya. Jadi gua nggak nangkep berarti ya. Iya. Capek banget gua bar. Ini yang ngebil gua, yang mabuk kayak- Iya bener. Yang Otak gua minum, nih belum yang minum dia mabok lu. aus juga, ya Allah. Maksud gua nggak perlu banyak lah, yang penting banyak komik yang nonton. Iya. Itu yang sangat disayang sih, itu bener. Gue setuju itu. Sayang banget. Harusnya banyak komik. Kalau perlu emang komik semua sih nonton nggak apa-apa sih kalau menurut gua. komik-komik besar ya, jadi Iya, bener. jadi dari komik-komik itu mereka kan nyebarin bahwa anjir Iya. ini komik materinya bagus gitu. Iya, bener. Menurut gua pribadi sih. Kayaknya emang nggak perlu penonton umum lah, maksudnya komik yang udah ada nama yang segala macam kayaknya Iya. sayang gitu, nggak ada, bahkan nggak tahu gitu. Tapi emang gua nggak ngundang siapa-siapa sih. Itu mungkin ego gua juga sih, maksudnya gua bisa aja ngundang beberapa komik-komik besar yang menurut gua bisa mengangkat nama gua, tapi gua nggak mau karena emang ini bukan buat ngangkat nama, emang buat Emang kepuasan pribadi aja. Pernah ada tawaran untuk misalkan ada yang denger gitu, anak-anak anjir ini bagus. Pernah ada yang nawarin ngajak main di kotanya gitu nggak? Biasa kan kalau ada show bagus, oh bang di kota ini dong, di kita dong. Gitu. Di Bekasi Awe sempat ngajakin waktu begitu kelar nggak berapa lama ketemu Iya, Awe tahu. sempat ngajakin pas final suci Nggak jadi? 8 Nggak jadi. bukan nggak jadi, Awe-nya nggak tahu masalah tempat, nyari tempat atau apa. Iya. Gue pun nggak nanya lagi karena sekarang pun mood gue untuk bikin show lagi tuh, untuk tampil 1 jam lagi tuh udah nggak ada gitu. Jadi gue nggak nanya lagi ke Awe. Soalnya waktu itu gue lupa lu yang ngomong apa Awe yang ngomong ya. Pokoknya lu deh yang cerita bahwa iya emang Bekasi tuh lagi pengen soalnya ngadain. Iya, Tapi betul. masalahnya di tempat, dan si Robi bilang tapi kalau misalkan mesti nunggu kelar Suca, karena waktu itu kepotong Suca kan, Iya, Awe iya, lagi ngurusin iya, Suca iya. juga. Kalau nunggu Suca kelar, gue takut mood gue udah keburu hilang. Iya. Nah itu kalau nggak salah Robi ngomong gitu, dan yang mungkin memang moodnya sudah hilang. Karena Mungkin emang- harus di set baru kali. Karena emang sebagian materi 30% materi lah, umurnya tuh udah 2 tahunan, 30% materi. Jadi untuk dibawain lagi dengan emosi yang sama tuh agak susah gitu. Udah lewat keresahan. Range-nya tuh antara 100 sampai 150. Mungkin pre-ordernya 100, Kalau udah harga rilis, normalnya 150. Pre-ordernya mungkin 100, mungkin 110, mungkin 120 deh. Gua Balik lagi belum harga detail gitu. Nah. Untuk menyaring yang bener-bener niat beli. Emang gua nyetaknya cuma 50.000, kebetulan 50.000. 50 keping. Banyak amat lu siapa Michael Jackson? Nyetak DVD banyak bener. Emang media itu pernah stand up ya? Bukan. Maksudnya itu hiperbola. Itu hiperbola. Kirain kaget gua. Gua nggak pernah nonton videonya. Bodoh apa? Dia kalau ikut stand up pasti ekot dulu tuh. Tapi kalau misalnya Gue Michael Jackson ya. gua Punya nama Michael gak enak ya. iya maksud gua kalau misalkan sebagai pelaku gitu kayak Robi ya, gua kayaknya agak menyesal sih kalau gua bilang baru satu show langsung dibikin DVD kalau gua bilang sih. Enggak maksud gua, Maksudnya si Biar ngebuka di panggung-panggung lain lagi gitu. iya, karena kalau udah dibikin DVD pasti otomatis kan orang udah tapi nggak banyak yang beli juga. Gue cuma cetak 50 dan ini seluruh Indonesia yang termasuk penonton gua yang di tur pemanasan yang bakal beli mungkin tiap kota ada 1-2 gitu ya. 50 biji. Jadi untuk materinya Berarti lu dibawain di berarti kalau 50 biji lu meremehkan para pembajak lu. Lu kalau 50 biji tuh bisa berkembang jadi 50.000. ribuan keping ntar lu. ya maksud gua untuk Jabodetabek misalnya ada panggung besar masih bisa dibawa 50% materi dari yang kemarin itu masih bisa dibawa. Karena emang nonton live sama nonton DVD itu emang beda. Beda banget. Itu yang gue khawatirin, salah satu yang gue khawatirin. Misalnya testimoni dari lu pada bagus nih show gue. Begitu nonton DVD tuh emosi pada saat ya? Iya, emosi pada saat
di venue acara sama emosi yang kerekam tuh akan kesaring berapa persen. Iya. Ekspektasinya jangan terlalu setinggi yang nonton langsung. Iya. Gue bener, gue tuh kenapa masih menyayangkan ya? Padahal saus dia. Nah, cuman Mungkin karena lu tahu ini show yang harusnya ditonton lebih banyak. Iya benar. Gue terlalu antusias untuk bilang ke orang-orang, ayo nih show nih kayaknya gue nggak tahu ya, maksud gue dari sekian komik bagus gitu ya. Mungkin mereka banyak yang bagus, cuman ini sih yang paling berkesan. Maksud gue dari istilahnya tuh jenis-jenis punchline yang gue cari tuh ada di show ini gitu. Paham gak lo? Ya paham, gue paham. Dan kayaknya orang lain pun nggak akan bisa ngelakuin itu gitu. Bener dah. Lu mau jual mulai kapan? Mulai pre-order dibuka 24 Januari 2019 bertepatan sama dibebaskannya Ahok. Gak taunya Ahok keluar, lu yang masuk penjara. Itu begitu. Ada sensor nggak? Ada sih pasti, mau nggak mau. Cemen lah. Katanya ini menyambut kebebasan bersuara. Itu mah nggak bebas sama aja. Bebas bicara di panggung sama DVD tuh beda level keamanannya soalnya gitu. Iya, karena di panggung lu tahu siapa yang nonton. Iya. DVD tuh bisa orang random tiba-tiba aja yang nggak ngerti konteks. Dan gue nggak apa-apa misalnya gue di panggung, turun panggung ada yang nonjokin gue, nggak apa-apa gue. Tapi kalau ada yang tersinggung karena DVD gue dengan materi yang tanpa sensor kayak aslinya, tersinggungnya bakal beda, disebarin tuh. Dan gue nggak bisa kendaliin itu sampai kemana gitu. Oke, kadar sensornya seperti apa? Mungkin ya orang yang mau beli DVD kan jadi tahu, jadi punya ekspektasi. Iya. Dari 100% materi yang dijadiin DVD itu ada sekitar 90%. 90% yang jadi DVD, berarti 10% dibuang. 10% dari dibuang. 90% itu? Dari 90% yang disensor paling sekitar 5%. 5% yang disensor. Nggak begitu banyak juga. Penyebutan lembaga, penyebutan institusi gitu-gitu gua sensor. Kasih contoh jok yang disensor dong. Ini bakal ditayangin. Kasih contoh jok yang disensor dong. Ya percuma dong, gue mesti nyensor juga. Lu masih disensor. Mematahkan asumsi orang-orang nih sebenarnya. Katanya kalau nonton show bagus itu ada yang bisa dibawa pulang ya. Ya kan bener nggak? Gua nonton Robi ya, saking bagusnya gue lupa lah setupnya apa, premisnya apa. Terlalu menikmati. Beneran iya. Apa yang akhirnya bikin lu memutuskan untuk bikin show sendiri walaupun lu tahu nggak akan selaku itu? Buat kepuasan pribadi sih, karena gue udah tahu kalau gue udah nggak bisa masuk ke kompetisi TV, udah nggak bisa. Gue masuk TV itu sebetulnya tujuannya pengen bikin spesial sebetulnya. Itu biar orang lebih banyak kenal gue lebih banyak didengar sama banyak orang. Tapi begitu TV gue ngerasa gue nggak bisa nih mentok di TV, ya udah gue bikin panggung gue sendiri walaupun kecil, gue puas gitu. Gue tahu ini nggak bakal jadi apa-apa juga. Dan emang panggung spesial tuh panggung yang bener-bener lu bisa ngelihat komik aslinya si komik tuh di panggung spesialnya, bukan di TV. TV itu bukan lapangan tanding yang rata buat semua komik. Lapangan tanding yang rata tuh ya di spesial lu sendiri. Kalau penonton lu puas ya berarti lu berhasil. Kalau penonton lu nggak puas ya nggak berhasil. Kalau di TV itu lapangan tandingnya menguntungkan untuk beberapa komik, tapi merugikan buat beberapa komik juga. Ngerti lagi tuh bro. Nggak, maksudnya ada kejujuran dari materi lu yang bisa masuk ke TV, Her. Dan kejujuran komik-komik macam gua nggak bisa masuk ke TV. Kayak misalnya komik-komik yang ini di TV deh, yang naik di TV kayak Dodit. Dodit tuh kejujuran dia bisa masuk ke mangkoknya segmen pasarnya TV. Kalau gua nggak bisa. Kejujuran sama iya. Walaupun sama-sama jujur ya. Walaupun sama-sama jujur. Sekali lagi disebutkan kapan, di mana. Harga DVD range-nya antara 100.000 sampai 150.000. Mulai dijual dibuka pre-ordernya tanggal 24 Januari bertepatan sama dibebaskannya Pak Ahok. Kita Ahok di sensor nggak? Pidatonya Anies yang menyindir Ahok nggak gue sensor. Pantengin ini aja Instagram gua Robie_Changhe.